Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Baik-baik saja kan? Semoga kita selalu baik-baik saja dan semoga kita selalu dalam lindungannya. Amin. Bertemu lagi dengan Bu Putri. Alangkah baiknya sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minasy-sholihin. Amin. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Oke, pada kesempatan kali ini, pada review yang keempat, Putri akan menerangkan tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Interaksi sosial dan lembaga sosial ini ada di jenjang SMP atau MTS kelas 7 di semester ganjil. Oke, mari kita lanjutkan. Ini adalah kompetensi dasar 3.2, kompetensi dasar 4.2. Lanjut pada indikator dan tujuan pembelajaran. Oke, materi yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang interaksi sosial. Oke. Sebelumnya, kalian pernah belajar tentang interaksi antar ruang yang ada di review materi Bu Putri yang pertama, di mana interaksi itu hubungan antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok di suatu wilayah. Nah, ini juga sama. Interaksi sosial di sini memiliki arti hubungan timbal balik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Nah, gambar yang pertama ini individu dengan individu. Dikatakan individu jika orangnya satu orang saja. Ini misalnya percakapan antara anak yang berbaju merah dengan anak yang berbaju hijau. Gambar yang kedua adalah individu dengan kelompok. Individu di sini adalah seorang guru, sedangkan kelompoknya adalah beberapa siswa. Nah, ini interaksi antara guru dengan siswanya ketika menerangkan di dalam kelas. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Di sini gambar yang Bu Putri tampilkan adalah pertandingan sepak bola antara tim biru dengan tim merah. Mereka saling berinteraksi di dalam lapangan. Oke. Yang kedua yaitu tentang macam-macam interaksi sosial. Yang pertama, individu dengan individu. Wujud interaksi sosial antara individu dengan individu dapat kita lihat saat dua orang bertemu dan saling bertegur sapa. Tadi Bu Putri sudah menampilkan gambar anak yang berbaju merah dengan gambar anak yang berbaju hijau. Mereka saling bercakap-cakap. Bertemu di jalan, mereka bercakap-cakap, akhirnya ngobrol. Itu dinamakan interaksi individu dengan individu karena satu orang dengan satu orang. Yang kedua yaitu individu dengan kelompok. Wujud interaksi sosial antara individu dengan kelompok dapat kita lihat saat guru sedang menerangkan di dalam kelas. Guru sebagai individunya, sedangkan anak-anak di dalam kelas sebagai kelompoknya. Yang ketiga yaitu kelompok dengan kelompok. Wujud interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok dapat kita lihat saat permainan sepak bola. Nah, tadi di gambar sebelumnya ada permainan sepak bola antara tim merah dengan tim biru. Ada lagi tim A dengan tim B. Mereka saling berinteraksi di dalam kelompok dengan kelompok. Yang ketiga yaitu ciri-ciri dari interaksi sosial. Yang pertama, jumlah pelakunya lebih dari satu. Jika hanya satu orang yang berdiri di situ, maka tidak dinamakan dengan kelompok, tidak dinamakan dengan interaksi karena mereka tidak bisa timbal balik.
Yang kedua, adanya komunikasi antar pelaku dengan menggunakan simbol yang sudah disepakati. Meskipun ada dua orang yang saling bertemu, tapi mereka tidak ada komunikasi, mereka tidak bercakap-cakap, mereka tidak berbicara, maka itu bukan dinamakan interaksi. Pun ciri yang ketiga, berlangsung secara timbal balik. Mereka berdua, mereka bercakap-cakap, tapi yang satunya tidak merespon. Misalnya si A menanyakan si B, tapi si B tidak menjawabnya, itu bukan dinamakan dengan interaksi. Harus ada timbal balik. Si A menanya ke B, artinya B menjawab. Nah, itu dinamakan timbal balik. Yang keempat, adanya suatu tujuan tertentu. Di sini tadi si A bertemu dengan si B di jalan. Akhirnya si A menyapa si B menjawab. Lah, itu tujuannya mereka ingin bertegur sapa. Itu ketika ada pelakunya lebih dari satu, ada komunikasinya, berlangsungnya komunikasi itu timbal balik, dan ada tujuan tertentu, maka itu dinamakan dengan interaksi sosial. Oke, lanjut, yaitu tentang syarat dari interaksi sosial. Syarat yang pertama yaitu kontak sosial. Kontak sosial di sini yaitu hubungan antara satu pihak dengan pihak lain dan masing-masing saling bereaksi antara pihak satu dengan pihak yang lainnya meskipun tidak harus bersentuhan fisik. Di sini kontak sosial mengacu pada hubungan sosial antara individu dengan individu lain yang bersifat langsung seperti sentuhan, percakapan maupun tatap muka. Nih, macam dari kontak sosial yang pertama berdasarkan caranya, yaitu kontak langsung dengan kontak tidak langsung. Kontak langsung di sini ketika mereka bertemu di jalan, mereka bercakap-cakap, mereka bertegur sapa, itu dinamakan kontak langsung tanpa ada perantara. Sedangkan kontak tidak langsung di sini memiliki perantara, ada perantaranya. Misalnya kalian ingin berbagi kabar dengan teman kalian yang ada di Madura, di Bali, di Jakarta misalnya, kalian menggunakan HP lah, itu dinamakan kontak tidak langsung, tidak bertatap muka, tidak bertemu secara langsung. Nah, berdasarkan kriterianya ada individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Individu dengan individu kontak sosialnya misalnya mereka bercakap-cakap, berjabat tangan. Individu dengan kelompok, guru dengan muridnya, kelompok dengan kelompok, tim A dengan tim B saling turnamen, jadi dinamakan kelompok dengan kelompok. Oke, lanjut berdasarkan bentuknya. Ada kontak positif dan kontak negatif. Kontak positif ini berawal dari perkenalan, terus kemudian menjadi sahabat, itu dinamakan kontak positif. Kalau kontak negatifnya, mereka perkenalan, mereka bercakap-cakap, akhirnya ada masalah, bertikai, bertengkar, itu dinamakan dengan kontak negatif. Selanjutnya berdasarkan tingkat hubungannya ada kontak primer dan kontak sekunder. Ini hampir sama dengan kontak langsung dan kontak tidak langsung. Oke, selanjutnya yang kedua yaitu syaratnya komunikasi sosial. Komunikasi sosial di sini berhubungan dengan pergaulan dengan orang lain. Komunikasi merujuk pada proses penyampaian pesan dari orang lain yang dilakukan secara langsung maupun melalui alat bantu agar orang lain memberikan respon tertentu. Misalnya tadi si A bertemu dengan si B di jalan, mereka ngobrol, bercerita, itu dinamakan dengan komunikasi sosial. Oke, lanjut yaitu tentang faktor-faktor interaksi sosial. Yang pertama adalah sugesti. Apa sih sugesti itu? Sugesti itu merupakan pemberian pengaruh atau pandangan seseorang kepada orang lain dengan cara tertentu sehingga orang lain mengikuti pandangan atau pengaruh lain tanpa berpikir panjang. Di sini contoh sugesti, misalnya Bu Putri contohkan seorang dokter yang memberikan saran kepada pasiennya. Ketika periksa, pasien itu didiagnosa memiliki penyakit asam lambung misalnya. Asam lambung, dokter memberikan sugesti, memberikan saran kalau asam lambung itu makannya tidak boleh telat, makannya harus sedikit-sedikit, tidak boleh makan yang kecut-kecut, makan yang pedas-pedas. Itu saran dari dokter. Akhirnya si pasien ini mendengarkan dan melaksanakan apa yang dikatakan oleh si dokter. Itu dinamakan dengan sugesti. Yang kedua yaitu imitasi. Ketika mendengar kata imitasi, karena pasti
kalian pasti berpikir, oh ini barang imitasi, berarti barang contoh. Nah, di sini memang imitasi itu sendiri merupakan usaha meniru tindakan orang lain sebagai tokoh idealnya. Imitasi cenderung dilakukan secara tidak disadari dilakukan oleh seseorang. Contoh di sini adalah seorang anak meniru kebiasaan-kebiasaan orang tuanya. Misalnya kalian ketika kecil melihat orang tua kalian sikat gigi, maka kalian mengikutinya. Ada orang tua kalian makan di piring, kalian mengikutinya. Nah, meniru kebiasaan orang tua atau orang terdekat kita itu dinamakan dengan imitasi. Selanjutnya identifikasi. Identifikasi ini lebih dari imitasi. Ketika imitasi hanya meniru, identifikasi ini harus sama dengan orang itu. Nah, di sini kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain itu dinamakan dengan identifikasi. Nah, contoh di sini Adit sangat mengagumi pemain sepak bola dunia. Karena terlalu kagumnya sampai model rambut menyerupai pemain yang diidolakan. Misalnya kalian mengidolakan pemain dari Korea, kalian membeli bajunya, membeli jaketnya, atau bahkan model rambutnya dimodel seperti idolanya kalian atau fans kalian tadi. Oke, selanjutnya yaitu simpati. Simpati di sini merupakan suatu proses seseorang yang merasa tertarik pada orang lain. Contoh, di sini Rahman mengucapkan bela sungkawa kepada Arya atas meninggalnya nenek dari Arya. Misalnya, Arya turut berduka ya atas meninggalnya neneknya, itu turut berduka. Ketika ada teman ulang tahun, kita mengucapkan. Ketika ada teman mendapatkan prestasi peringkat 1, kita memberikan ucapan selamat. Nah, itu dinamakan dengan simpati. Motivasi. Motivasi di sini adalah dorongan, rangsangan, pengaruh atau stimulus yang diberikan seorang individu kepada individu yang lain sedemikian rupa sehingga orang tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh tanggung jawab. Contoh motivasi di sini adalah seorang guru yang memberikan motivasi kepada siswanya supaya semakin giat belajar. Ketika melihat siswanya malas, nilainya jelek, guru itu akan otomatis memberikan motivasi kepada anak tersebut untuk tetap semangat, tetap giat dan belajar meskipun ada masalah. Selanjutnya itu bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial di sini ada 2. Yang pertama, proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif ini mengarah kepada kerjasama atau persatuan, berdampak positif lah intinya. Nah, bentuknya itu yang pertama ada kerjasama, di mana kemampuan seseorang untuk bekerja sama dengan orang lain dalam rangka menyelesaikan tugas sehingga tercapai suatu tujuan bersama. Bentuknya di sini meliputi kerukunan, tawar-menawar, kooptasi, koalisi, dan joint venture. Yang kedua yaitu akomodasi. Di sini keseimbangan dalam interaksi yang dihubungkan dengan nilai dan norma yang berlaku meliputi paksaan, kompromi, penengah, mediasi, konsiliasi, dan toleransi. Yang ketiga yaitu asimilasi. Di sini penyesuaian proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha mengurangi perbedaan. Yang keempat ada akulturasi, yaitu proses sosial yang timbul karena adanya penerimaan terhadap budaya asing kemudian diolah dalam budaya sendiri tanpa mengurangi kepribadian dari kebudayaan sendiri tersebut. Bentuk yang kedua yaitu proses sosial asosiatif. Proses sosial asosiatif ini mengarah kepada pertikaian, pertengkaran, berdampak negatif. Nah, ini contohnya persaingan adalah di sini proses sosial perorangan atau kelompok yang berusaha memperoleh tujuan yang diharapkan. Yang kedua, kontroversi, yaitu proses sosial yang berada di antara persaingan dan pertentangan, pelanggaran ataupun pertikaian. Yang ketiga, adanya pertentangan, yaitu pertentangan sendiri adalah proses sosial seseorang yang ingin mencapai keinginan dengan cara menentang pihak lawan disertai dengan ancaman dan kekerasan.
Nah, ini tadi kita sudah membahas interaksi sosial, kemudian kita membahas materi yang kedua yaitu tentang lembaga sosial. Setelah kita tadi berinteraksi, saling kenal, memiliki bakat minat yang sama, timbullah lembaga sosial. Lembaga sosial sendiri itu adalah suatu proses terstruktur untuk melaksanakan berbagai kegiatan tertentu dalam suatu kelompok masyarakat. Lembaga sosial di sini Putri contohkan ada sekolah, lembaga pendidikan, lembaga ekonomi ada bank, famili atau keluarga, lembaga politik, dan yang terakhir adalah lembaga agama. Oke. Ciri dari lembaga sosial yang pertama, suatu organisasi dari pola pemikiran dan perilaku masyarakat. Yang kedua, mempunyai tingkat kekekalan tertentu, memiliki suatu tujuan, memiliki alat perlengkapan, mempunyai tata tertib atau tradisi, dan yang terakhir adalah memiliki simbol atau lambang. Di sini Bu Putri mencontohkan adanya sekolah, lembaga sosial pendidikan. Di sini misalnya suatu organisasi, yang pertama cirinya hasil pemikiran, misalnya ada pendiri dari madrasah, pendiri dari sekolah tersebut berkeinginan untuk mendirikan sekolah karena belum ada sekolah sama sekali. Lanjut, setelah itu kemudian memiliki tujuan, yaitu berkeinginan agar di daerah tersebut ada sekolahnya dan anak-anak pandai. Ini tujuan yang ketiga. Sedangkan untuk tujuan yang keempat, memiliki di sekolah tersebut memiliki ada aturannya, ada bangkunya, ada gedungnya, ada perpustakaannya dan lain-lain. Nah, kemudian memiliki tata tertib. Tata tertib itu harus ditaati oleh anggotanya, di mana anggotanya di situ ada siswa, ada guru dan karyawannya, dan memiliki lambang atau simbol. Dari semuanya itu nanti mereka berkeinginan untuk membuat simbol, itu dinamakan dengan lembaga sosial. Oke, lanjut. Jenis-jenis dari lembaga sosial, mulai dari yang terkecil ada lembaga keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, lembaga ekonomi, lembaga politik, dan lembaga budaya. Oke. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Lembaga keluarga ini lembaga yang paling kecil. Kalian pasti punya keluarga kan di sana. Lembaga keluarga ini merupakan unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat, di mana terdiri dari ayah, ibu, serta anak-anaknya. Nah, keluarga terbentuk dari hasil perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Di dalam keluarga diatur hubungan antar anggota keluarga, sehingga tiap anggota mempunyai peran dan fungsi yang jelas. Di sini yang pertama, peran dari ayah sebagai kepala keluarga sekaligus bertanggung jawab untuk mencari nafkah. Ibu di sini berperan sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik dari anak-anak. Nah, di sini tugas anak juga membantu kedua orang tuanya. Orang tuanya sedang memasak, membantu orang tuanya sedang bersih-bersih, mereka membantu. Oke, jenis dari keluarga sendiri ada keluarga inti, keluarga luas, dan keluarga poligamus. Keluarga inti atau nuclear family terdiri atas suami istri atau ayah dan ibu dan anak-anaknya. Sedangkan keluarga besar atau luas merupakan keikatan keluarga dari keluarga inti yang terdiri dari keluarga inti, paman, bibi, kakek, nenek, dan cucu. Misalnya di rumahmu ada keluarga inti ayah, ibu, dan kamu serta adik-adikmu. Kemudian ada pamanmu tinggal di rumahmu, bibimu tinggal di rumahmu, nenek dan kakekmu yang tinggal di sana. Dinamakan dengan keluarga luas. Nah, yang lebih luas lagi ada keluarga poligamus. Di sini merupakan kumpulan dari beberapa keluarga inti yang dipimpin oleh kepala keluarga. Misalnya di rumahmu ada keluarganya keluargamu, ada keluarga dari pamanmu, istri serta anaknya, ada keluarga dari nenekmu, ada kakek dan kakekmu juga. Lah itu dinamakan keluarga inti, di mana kepala keluarganya adalah ayahmu. Nah, itu dinamakan keluarga poligamus. Lanjut, yaitu tugas dari lembaga keluarga yang pertama, memelihara fisik keluarga dan anggotanya. Yang kedua, memelihara sumber daya yang ada di dalam keluarga. Yang ketiga, pembagian tugas masing-masing anggota sesuai dengan peranan. Yang keempat, sosialisasi antar anggota keluarga. Yang kelima, pengaturan jumlah anggota keluarga. Yang keenam, memelihara ketertiban anggota keluarga.
Ketujuh, ada penempatan anggota-anggota keluarga dari masyarakat, serta yang kedelapan, membangkitkan dorongan dan semangat kepada anggotanya. Nih, proses dari terbentuknya keluarga itu dimulai dari adanya interaksi pria dan wanita. Di sini prianya adalah ayah kalian, wanitanya adalah ibu kalian. Mereka saling berinteraksi, kemudian melangsungkan pernikahan. Pernikahannya harus sesuai dengan agama, pemerintah maupun hukum. Nah, setelah mereka menikah, maka lahirlah kalian, memiliki anak, memiliki keturunan. Jadi dinamakan proses terbentuknya sebuah keluarga. Oke, lanjut lembaga pendidikan. Di sini lembaga pendidikan dicontohkan ada sekolah atau sekolah. Lembaga pendidikan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang dilakukan dengan tujuan untuk mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan di sekitarnya. Melalui praktek pendidikan, anak-anak diajak untuk memahami tentang sejarah atau pengalaman budaya yang dapat ditransformasi dalam kehidupan yang akan mereka alami serta mempersiapkan mereka dalam menghadapi tantangan dan tuntutan yang ada di dalamnya. Nah, di sini fungsi lembaga pendidikan yang pertama ada mengurangi pengendalian orang tua, yang kedua menyediakan sarana untuk pembangkangan, yang ketiga mempertahankan sistem kelas sosial, dan yang terakhir memperpanjang masa remaja. Oke, selanjutnya yaitu ada lingkungan lembaga pendidikan. Lingkungan lembaga pendidikan ini dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan yang paling kecil. Di dalam agama kita, agama Islam, ibu adalah madrasah pertama kita. Kita belajar berbicara, belajar berjalan, belajar membaca, belajar melakukan kegiatan, makan, minum, dan lain-lain adalah berasal dari keluarga. Makanya lembaga keluarga yang pertama adalah keluarga. Lembaga kedua, setelah kita sudah besar usia 5 tahun, 6 tahun, kita akan masuk ke dunia sekolah. Dunia pendidikan mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, bahkan ke jenjang perkuliahan. Yang ketiga adalah lingkungan lembaga masyarakat. Di sini selain di keluarga, di sekolah kita akan terjun ke masyarakat dan kita bisa belajar apa yang kita dapatkan di masyarakat nanti kita bisa terapkan. Selanjutnya yaitu lembaga ekonomi. Di sini Bu Putri contohkan gedung, yaitu gedung tinggi berupa gedung bank. Nah, ini lembaga ekonomi itu merupakan lembaga yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan produksi atau membuat, distribusi atau menyalurkan, konsumsi atau memakai barang dan jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup bermasyarakat. Di dalam Undang-Undang Pasal 20 UUD 1945 menyatakan ada 3 lembaga perekonomian di Indonesia, yaitu yang pertama koperasi. Koperasi ini merupakan lembaga ekonomi berwatak sosial sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi tidak memikirkan untung ruginya. Yang kedua adalah BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Di sini bidang usahanya diproduksi, dikelola, diusahakan oleh negara, jadi dipegang oleh negara. Sedangkan BUMS, Badan Usaha Milik Swasta, di sini dikelola oleh masyarakat atau swasta. Contohnya pasar. Oke, lanjut pada tugas lembaga ekonomi. Yang pertama mengatur produksi barang dan jasa. Yang kedua memastikan bahwa proses produksi dapat berjalan. Ketiga mengusahakan peningkatan mutu dan jumlah hasil produksi. Dan yang keempat menyampaikan barang dari produsen atau si pembuat ke konsumen. Konsumen itu orang yang memakan atau orang yang membeli tepat waktu. Yang kelima, menyebarluaskan barang dan jasa secara adil dan merata ke seluruh wilayah. Yang terakhir yaitu membantu masyarakat dalam mengatur kehidupan ekonomi. Lanjut pada lembaga politik. Nah, ketika mendengar kata politik pasti kalian berpikir pada DPR betul sekali. Lembaga politik itu merupakan seperangkat norma yang dijadikan kesepakatan bersama yang juga menyangkut bidang politik dan mengkhususkan diri daripada pelaksanaan kekuasaan dan wewenang. Berbagai lembaga yang berkaitan dengan politik, yaitu yang pertama eksekutif. Di sini adalah pemerintah, di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden beserta wakil yang dibantu oleh para menterinya. Yang kedua adalah lembaga legislatif.
Lembaga legislatif ini bertugas membuat undang-undang di mana kekuasaan dilaksanakan oleh Presiden dan DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga yudikatif, militer, keamanan, serta partai politik. Di sini beberapa contoh lembaga politik yang ada di Indonesia, diantaranya MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, DPD, ada pemerintah daerah, DPRD, serta partai politik. Oke, tugas dari lembaga politik yang pertama menjaga kestabilan keamanan politik, hukum, HAM, dan budaya. 2. Menciptakan suatu lingkungan kondusif, aman, dan harmonis. 3. Menjadi badan penghubung antara negara dengan rakyatnya. Dan yang keempat, menjadi sumber inspirator atau aspirator rakyat. Yang kelima, memberantas tindak pidana korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan yang terakhir, membantu menjalankan roda pemerintahan negara. Oke, lanjut kepada pada lembaga agama. Agama di Indonesia ada, yang pertama ada Kristen, Islam, Konghucu, Buddha, Katolik, Hindu. Ada enam lembaga agama. Di sini lembaga agama merupakan lembaga yang mengatur kehidupan manusia yang berkaitan dengan kehidupan keagamaan, di mana ajaran agama sangat berperan dalam memperbaiki moral manusia, terutama yang berkaitan dengan hubungan antar sesama manusia atau hubungan manusia dengan makhluk yang lainnya. Di sini contoh dari lembaga agama tadi MUI, Majelis Ulama Indonesia. Ini lembaga agama dari agama Islam. Komunitas Wali Gereja Indonesia dari agama Kristen. Ini lanjut pada fungsi dari lembaga agama. Yang pertama fungsi manifest. Fungsi umumnya adanya pola keyakinan yang menentukan sifat hubungan baik pada Tuhan maupun sesama manusia. Yang kedua adanya upacara ritual yang melambangkan keyakinan. Dan yang ketiga adanya pola perilaku untuk yang konsisten dengan ajaran-ajaran yang diyakininya. Ini fungsi laten. Sebagai tempat peribadatan, ada agama pasti nanti beribadah. Kalau orang Islam beribadah di masjid, orang Kristen beribadah di gereja, orang Konghucu beribadah di kelenteng, orang Hindu beribadah di pura, dan orang Buddha beribadah di vihara. Nah, yang kedua adalah semangat manusia untuk melaksanakan ajaran agama secara baik. Setelah tadi ada tempat ibadahnya, kita pasti bersemangat untuk beribadah. Nah, semangat tadi akan kita kembangkan untuk memacu semangat untuk mengembangkan iptek. Yang terakhir adalah lembaga budaya. Di sini lembaga budaya itu merupakan seperangkat aturan atau tata kelakuan yang berperan dalam mengembangkan dan membina budaya masyarakat yang terdapat di suatu daerah atau di negara. Misalnya di Jawa ada reok Ponorogo, ada jaranan. Nah, itu nanti ada lembaga khususnya, di mana lembaga itu adalah lembaga budaya. Lembaga itu meliputi paguyuban seni dan budaya, lembaga bahasa dan seni, lembaga organisasi pelestarian lingkungan, termasuk bangunan cagar budaya. Nah, seperti itu. Nah, tugas atau fungsi dari lembaga budaya ini yang pertama adalah memotivasi kegiatan dan kreativitas para pekerja seni atau seniman atau juga budayawan. Yang kedua, menciptakan suasana kondusif yang dapat mendukung lahirnya inspirasi baru dalam kreativitas. Yang ketiga, ikut melestarikan dan mempertahankan budaya bangsa. Dan yang keempat, menjalin persahabatan dengan pihak lain melalui budaya yang dimiliki. Itu tadi bentuk jenis-jenis dari lembaga sosial. Selanjutnya, yang terakhir yaitu tentang fungsi dari lembaga sosial. Kenapa ada lembaga sosial? Yaitu memiliki fungsi yang pertama memberikan pedoman kepada anggota-anggota masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat yang bersangkutan. Yang ketiga, memberikan pedoman kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, bagaimana penjelasan Bu Putri tadi? Kira-kira kalian sudah jelas atau belum? Untuk menilai, untuk melihat seberapa jelas kalian mendengarkan penjelasan Bu Putri tadi, maka Bu Putri memberikan tugas, di mana tugasnya itu ada di LKS kalian atau lembar kerja siswa, di mana kalian mengerjakan uji kompetensi halaman 110 sampai 114.
Untuk yang bagian A dan B dikerjakan di LKS saja. Sedangkan yang bagian C kalian kerjakan di selembar kertas kemudian ditempel. Bagaimana anak-anak? Sudah paham apa belum dengan penjelasan Bu Putri tadi? Kalau kalian semuanya masih belum paham, silakan tulis di kolom komentar ya, ada di bawah ini. Oke, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat dalam belajar, dimanapun dan kapanpun selalu berdoa. Alangkah baiknya sebelum kita tutup, kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita pelajari dari awal hingga akhir bermanfaat bagi kita semuanya. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati wa la ta'tanihi ya rabbal alamin. Kurang lebihnya Bu Putri mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.